Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Novita Harnisha Putri, NIM 1914040032. Saya dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Min Imam Bonjol, Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video strategi pembelajaran matematika. Tujuan dari pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, pada hari ini ya anak-anak, kita akan belajar tentang integral. Sekaliannya, apakah ada dari anak-anak semuanya yang tahu apa itu pengertian integral? Saya tahu Bu, Ya, silakan. nanti turunan Bu. Bagus, 100. Baiklah, sekarang kita masuk tentang pelajaran integral. Jadi ya, anak-anak, integral itu artinya adalah anti turunan. Anti turunan itu berarti dia itu merupakan kebalikan dari turunan. Turunan ini apa bahasa lainnya? Integral. Ya, betul. Berarti turunan ini bahasa lainnya kan adalah diferensial. Nah, dari pengertian ini berarti kita udah memahami apa itu pengertian dari integral. Selanjutnya kita akan masuk kepada rumus umum dari suatu integral. Apa? Silakan. Dari integral itu sendiri apa Bu? Lambang dari integral itu yaitu tandanya seperti ini, seperti lambang S tapi dia dipanjangkan dikit. Ada pertanyaan? Oke. Jadi kita masuk, berarti ini kalau jika anak-anak semuanya ada soal, jika soalnya lambangnya kayak gini, jadi udah tahu apa itu lambang dari integral. Berarti soal tersebut menurut kita untuk mencari tentang integral. Baiklah, sekarang kita masuk kepada rumus dari integral itu sendiri, yaitu lambangnya fx, integral dari fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, ini merupakan lambang dari integral. Nah, jadi yang notasi dari integral tadi dari sini, dari mana yang mana kita dapat? Ini atau ini atau ini? Mana notasi dari integral? Yang pertama C. Oke, betul. Berarti tapi yang lambang dari integral tadi kan ini tadi kan. Berarti ini merupakan notasi integral. Nah, selanjutnya yang ini tadi, ini merupakan fungsi integral umum. Fungsi dari integral umum f aksen x sama dengan fx. Nah, dari tadi kan kita udah bahas tentang integral nih. Apakah anak-anak semuanya tahu apa pembagian dari integral? Tidak tahu. Berarti integral itu terbagi dua, ada integral tentu dan ada integral tidak tentu. Jadi integral tentu itu
Ciri-cirinya seperti apa? Ada tahu? Apa? Nah, betul. Berarti ini merupakan tanda integral dari tak tentu. Berarti ini merupakan lambang dari integral tak tentu. Merupakan lambangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal tentang integral ini, yaitu kita contohkan satu soal dulu. Contohnya yaitu integral dari x pangkat 3 dx. Cara kita mengerjakan contoh soal ini untuk mencari integralnya ini yaitu dengan cara kan kita mau mencari integral, berarti kita integral ini kan merupakan antiturunan tadi kan, berarti x pangkat 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1. Nah, dari sini, dari sifat yang ini kita integralkan tersebut, 3 ini dapatnya dari mana? Nilai pangkatnya tuh. Nah, berarti dari sini kan. Nah, sedangkan tambah 1 ini merupakan sifat dari integral itu sendiri, cara kita mencari integral itu sendiri. Karena kalau di turunan, di diferensial, setiap pangkatnya pasti dikurang 1. Berarti kan tadi integral itu berarti kan kebalikan dari turunan. Berarti kalau integral kita apakan dia? Jadi ditambah 1 kan. Nah, berarti ini berapa hasilnya? Per 4. Nah, di depan x ini hurufnya angkanya ada berapa nih? Berarti hasilnya x pangkat 4 ditambah c. Karena sifat dari integral tersebut atau bentuk umum dari rumus integral yang kita kerjakan ini yaitu dapat kita bentuk suatu rumusnya yaitu integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per x n per x ditambah 1 kali x n tambah 1 tambah c. Nah, jadi ini merupakan rumus dari integral. Kita sudah dapat rumus dari integral yang kita kerjakan satu soal ini. Selanjutnya ada lagi rumus dari integral yang kedua, yaitu integral dari k fx dx sama dengan k integral dari fx dx. Nah, jika anak-anak sekalian mendapatkan soal yang mana ada suatu soal integralnya ada bentuknya seperti ini, maka misalnya di sini ada huruf atau angka 1. Jadi kita keluarkan angka 1 atau angka 2, k ini merupakan konstanta. Berarti kita keluarkan kan, berarti k, jadi tinggal integral dari fx dx. Nah, berarti nanti ini merupakan cara penyelesaiannya. Ini yang kedua. Selanjutnya yaitu ada lagi rumusnya yang ketiga, yaitu integral dari fx plus minus gx dx sama dengan integral dari fx plus minus integral dari gx dx. Nah, jadi kita ada 3 rumus dari integral tak tentu ini. Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu soal yang kedua yaitu integral dari 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dx. Nah, ini Ibu tidak akan menyelesaikannya, tapi dari anak-anak sekalian yang akan menyelesaikannya. Ada
tunjuk ya siapa yang bisa mengerjakan ini. Jadi kalian berempat ibu tunjuk Wafda, silakan ke depan. Tenang aja, nanti ibu akan kasih hadiah. Betul. Bisa jelaskan ke teman-teman? Nah, ada yang salah atau betul yang dibuat oleh teman-temannya? Betul ya, karena integral dari 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 3dx ini, kita cara penyelesaiannya 6 dibagi dengan 3, 6 dibagi dengan 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti 6 dibagi 3? 2. Berarti 2 pangkatnya kita tambahkan 1. Berarti 2x pangkat 3 ditambah 2x, nanti ini kan pangkat 1, berarti nanti di bawahnya kita bagi dengan 1 ditambah 1, berarti 2 dibagi dengan 1 tambah 1? 1. Nah, 1 dibagi, berarti pangkatnya kita tambahkan nih, berarti x pangkat 1 ditambah 1? Nah, berarti pangkat 2 dikurang 3. Karena dia 3 ini merupakan konstanta, maka dari step konstanta itu kita kalikan dengan x jika dia diintegralkan. Berarti nanti jangan lupa menulis tanda C ditambah C di belakang. Nah, betul. Berarti yang dibuat oleh Wafda sudah betul ya. Selanjutnya kita masuk ke pembagian integral yang kedua, yaitu integral tentu. Zahra, tolong ibu bantu hapus papan. Baik, Bu. Balkis, Wafda, kita belajar yang serius ya. Baiklah. Tadi ibu bilang kita masuk ke bagian mana lagi? Bagus. Berarti kita masuk integral tentu. Nah, apa bedanya integral tentu dengan integral tak tentu tadi? Belum tahu, berarti integral tentu. Tentu ini apa artinya? Jelas. Apa? Jelas. Tuh, berarti dia tuh sudah jelas. Berarti integral tak tentu tadi kan rumusnya kayak gini lambangnya. Ya. Nah, jika integral tentu, maka lambangnya tersebut ada batasnya. Berarti ada nilai batas bawah, ada nilai batas atas. Nah, jadi jika anak-anak ibu sekaliannya dapat soal seperti ini, maka ini dinamakan integral tentu. Nah, jadi integral tentu ini ada juga sifatnya atau bentuk umum, rumus umumnya, yaitu jika dia memenuhi sifat, ada 5 sifat, yaitu yang pertama ada sifat integral tentu dari A sampai A, fx dx sama dengan 0. Nah, yang pertama ini jika dia ada integral, misalnya kita contohkan integralnya yaitu integral 3 sampai 3 2x dx, berarti hasilnya sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena dia kan sudah memenuhi sifat yang pertama kan, yang batas atas batas bawahnya dan batas atasnya sama-sama nilainya, makanya hasilnya 0. Nah, berarti yang kedua ada sifatnya yaitu batas bawah A sampai B K fx dx. Maka ini rumusnya ternyata integral dari A sampai B fx dx. K ini apa tadi kata ibu? Konstanta ya. Ya, betul. Nah,
Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yaitu sama juga seperti yang tadi, integral tak tentu, tapi dia punya nilai integral A sampai B fx plus minus dx dx sama dengan, ada yang tahu ini tadi? Udah lupa ya? Integral A menuju B fx dx plus minus integral A menuju B dx ya. Tuh. Nah, selanjutnya ada juga tentang ini agak berbeda. Yang sifat yang keempat agak berbeda, yaitu yang keempat integral dari batas bawahnya A sampai B fx dx sama dengan negatif integral B sampai A fx dx. Nah, ini sifat yang keempat, dia pakai tanda negatif. Jika dia pakai tanda negatif, maka yang batas bawahnya jadi di atas, batas atas, dan batas di atasnya jadi batas bawah. Nah, selanjutnya kita masuk sifat yang kelima, yaitu yang penjumlahan, yaitu integral dari A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Ini hasilnya yaitu integral dari A sampai B fx dx. Kenapa bisa seperti ini? Karena kan dari sini kan integral A sampai B, ini integral B sampai C. Jadi ini bisa kita dalam integral itu dia bisa dihapus atau di eliminasi. Jadi tinggal integral A yang ini sampai C, maaf ini sampai C. Jadi dari integral A sampai C tinggal yang ini lagi fx dx. Contoh soalnya yang pertama yaitu integral tentu dari batas bawahnya 0 sampai 3 6x kuadrat dx. Ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang kemana? Yang rumus yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang soal yang pertama itu. Coba dilihat dulu. 2. Sudah 2. Yang lain? 2. Zara? 2. Berarti 2. Ya betul ya. Berarti kita menggunakan sifat integral yang kedua karena di sini ini kan integral dari batas bawahnya A sampai B K fx dx. Kenapa kita gunakan yang kedua? Karena konstantanya di sini merupakan angka 6. Berarti 6 ini kita apakan jadi? Berarti kita keluarkan 6. Tinggal integral dari 0 sampai 3 x kuadrat dx. Nah, 6 yang ini tadi cara pengintegralan kan udah tahu kan tadi, berarti 1 per 3 x pangkat 3 belum batas berarti ini kita bataskan dari 0 sampai 3. Nah, berarti 6 ini 1/3 ini sebenarnya bisa dikeluarkan, tapi karena tadi kita udah membatasinya, berarti dikalikan 1/3. Yang kita masukkan batas tentunya hanya x kan? Berarti ya, berapa ini? 3. Maka dikurang 3 pangkat 0. Nah, berarti 6 dikali berapa ini? 3 pangkat 3 berapa? Dibagi 3 9. Dikurangi
kurang. Segala sesuatu dikali 0? 0. Nah, berarti 6 dikali 9 sama dengan 0. Salah. Berarti 6 dikali 9 berarti 54. Nah, tapi nggak perlu lagi ya tambah C hasilnya. Kenapa gitu, Bu? Karena kan tadi dari sifat tadi ada ditambah C. Nah, karena dia itu merupakan integral tentu. Jadi dapat kita simpulkan dari integral tentu dan integral tak tentu. Jika integral tentu apa tadi? Jika kita udah selesai mengerjakan soal ditambah C kan? Sedangkan jika dia tidak yang tentu tidak ada ditambah C karena dia udah ada batas bawah dan batas atas. Makanya hasilnya merupakan bilangan yang pasti. Nah, paham? Ada pertanyaan? Baiklah, selanjutnya ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini ibu maunya dari siswa ibu yang mengerjakan soal ini karena kita harus menerapkannya supaya bisa. Integral 1 sampai 3 x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dx. Nah, dari sini silahkan dikerjakan. Ibu tunjuk ya siapa yang mengerjakannya. Kalau cuma semuanya berarti ibu tunjuk aja. Putri Balkis deh. Silahkan kamu. Semangat. Lagi sekarang itu hapus apa lagi? Ya, betul. Berarti bisa dilihat ya, hasilnya adalah 10/2/3. Baiklah, sudah benar ya yang dibuat oleh teman kita Balkis. Maka kita gunakan sifat yang integral yang tadi yang sudah ibu jelaskan tadi. Maka dapat kita selesaikan dengan cara integral dari x kuadrat dx batasnya 1 sampai 3, terus ditambah dengan integral batas 1 sampai 3 2x dx dikurang dengan batas 1 sampai 3 integral dari 3 dx. Maka hasilnya dapat diselesaikan seperti ini. Jumlahnya sudah benar, hasilnya itu 2/3. Nah, materi kita kan sudah selesai nih, integral tentu dan integral tak tentu. Maka selanjutnya yaitu kita kerjakan latihan. Latihannya nanti ibu terima siang. Maka silahkan kerjakan latihan kita halaman 123. Catat. Ada 3 soal, nomor 5, nomor 9, nomor 13. Kerjakan yang baik ya anak-anak. Nanti siang diterima tugasnya. Nah, tadi kan udah ada yang nyelesain, yaitu Wahda dan Balkis. Nyelesain soal ketupat tulis, nanti hadiahnya menyusul ya. Ibu kasih. Mungkin ini pada hari ini tentang integral tentu dan integral tak tentu materi kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak sekalian paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.